Saya Teresia Agustina Panjaitan, NPM 191100032, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia akan mengangkat sebuah judul Taksonomi Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar berbasis Trikaya. Taksonomi Trikaya terdiri atas 3 domain, yaitu domain pikiran atau biasa disebut manacika, yang kedua perkataan, biasa disebut wacika, dan yang terakhir itu disebut perbuatan atau biasa disebut kayika. Domain pikiran sendiri terdiri atas 1. Berpikir faktual, yang kedua berpikir positif, yang ketiga berpikir rasional logis, dan keempat berpikiran kritis, yang terakhir berpikir kreatif inovatif. Domain perkataan terdiri atas 1. Berbicara santun, kedua berbicara faktual, ketiga berbicara rasional logis, keempat berbicara sistematis, dan yang kelima berbicara komunikatif. Domain perbuatan terdiri atas pertama berbuat sopan, kedua berbuat patuh, ketiga berbuat jujur, keempat berbuat yakin, dan yang terakhir berbuat kreatif inovatif. Semenjak digulirkannya regulasi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang diimplementasi dalam bentuk pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP, berbagai masalah dalam pengelolaan pembelajaran bermunculan. Hal tersebut sebagian disebabkan oleh kemampuan adaptabilitas dan sikap resistan para guru terhadap perubahan. Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi adalah perubahan orientasi terhadap tujuan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Tujuan pembelajaran didefinisikan dalam bentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Kompetensi didefinisikan sebagai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, cara asesmen dan penilaian hasil belajar lebih banyak dikembangkan berdasarkan gagasan penilaian hasil belajar yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dan biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Hasil belajar diklasifikasikan dalam 3 domain atau biasa disebut 3 ranah. Yang pertama domain kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga domain psikomotorik. Ketiga domain tersebut dijabarkan secara lebih rinci menjadi bagian-bagian yang dijadikan acuan pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Domain kognitif meliputi hasil-hasil berpikir yang digradasi mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Sedangkan domain afektif meliputi penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Sedangkan domain psikomotorik meliputi gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa guru-guru banyak mengalami masalah ketika disuruh untuk memetakan kompetensi hasil belajar ke dalam indikator-indikator hasil belajar yang dirumuskan berdasarkan taksonomi Bloom. Misalnya, apabila suatu tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran kimia SMA, misalnya mendeskripsikan kekasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon, maka pertanyaannya adalah, apa saja pengetahuan yang harus dimiliki siswa sebagai jaminan bahwa mereka mampu mendeskripsikan kekasan atom karbon? Dalam merumuskan indikator penilaian kompetensi tersebut, para guru harus mengalami kesulitan, apakah hanya tingkat kognitif dalam kategori C1, C2, dan C3, atau jenjang kognitif yang lainnya, yang sesuai dengan merumuskan indikator kemampuan, seperti mendeskripsikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan taksonomi Bloom dalam pengkategorian hasil belajar yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi tidaklah mudah. Apabila dihubungkan dengan ide kompetensi yang merupakan kemampuan komprehensif yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, maka terlihat bahwa penilaian dilakukan berdasarkan domain kognitif Bloom kurang tepat karena penilaian-penilaian tersebut bersifat parsial. Taksonomi Trikaya yang dirumuskan terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Konsepsi teoretis taksonomi, dan yang kedua, rumusan domain taksonomi. Rumusan domain taksonomi Trikaya terdiri atas aspek penilaian dan indikator penilaian untuk tiap-tiap aspek. 1. Konsepsi teoretis taksonomi Trikaya. Secara filosofis, taksonomi Trikaya diturunkan dari ajaran Trikaya Parisuddha yang merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mengajarkan tentang kebajikan dalam berbuat. Perbuatan yang dimaksud dikelompokkan menjadi 3,
yaitu perbuatan dalam tataran pikiran yang disebut dengan kemampuan berpikir atau manacika. Kedua, perbuatan dalam tataran perkataan yang disebut dengan kemampuan berbicara atau wacika. Dan terakhir, berbuat dalam tataran perilaku atau tingkah laku yang disebut dengan kemampuan berbuat atau kaika. Secara konseptual, ketiga jenis perbuatan merupakan satu kesatuan yang terbangun secara berjenjang, mulai dari pikiran, diteruskan ke perkataan, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Walaupun pikiran tidak bisa diamati, namun diyakini bahwa baik perkataan maupun perbuatan, keduanya bersumber pada pikiran. Rumusan domain taksonomi Trikaya, seperti yang telah saya deskripsikan, taksonomi Trikaya terdiri atas 3 domain, yaitu domain pikiran atau manacika, kedua domain perkataan, dan yang terakhir domain perbuatan. Ketiga domain tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat hierarki. Dalam arti, domain yang satu mempengaruhi domain yang lainnya. Hierarki ketiga domain tersebut dimulai dari domain pikiran, dilanjutkan dengan domain perkataan, dan domain perbuatan. Pengertian dari domain pikiran sendiri, yang pertama, harus dilatih melalui pembelajaran. Hasil belajar dapat dinilai sesuai dengan aktivitas domain pikiran. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar harus sesuai dengan pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Dalam domain pikiran, aktivitas belajar yang harus dinilai meliputi 5 aspek penilaian. Yang pertama, 1. Berpikir faktual, kedua, berpikir positif, ketiga, berpikir rasionalogis, keempat, berpikir kritis, dan yang terakhir, berpikir kreatif inovatif. Domain perkataan atau yang disebut wacika. Berkata atau berbicara merupakan domain kedua dari taksonomi Trikaya. Kegiatan berbicara dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, pembelajaran dan penilaian domain tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan konteks pembicaraan. Berbeda halnya dengan berpikir yang dapat dilakukan secara tidak terbatas. Berbicara dibatasi oleh berbagai hal, antara lain norma atau nilai yang berlaku, yang kedua materi pembicaraan, ketiga kemampuan pembicara, dan yang terakhir keadaan lawan bicara atau pendengar. Ada 5 aspek yang dapat dinilai dalam domain berbicara. Yang pertama, berbicara santun, kedua, berbicara faktual, ketiga, berbicara rasionalogis, keempat, berbicara sistematis, dan yang terakhir, berbicara komunikatif. Domain perbuatan atau kaika. Perbuatan merupakan domain ketiga dari taksonomi Trikaya. Perbuatan merupakan wujud nyata dari pikiran dan perkataan secara langsung dapat memberikan dampak pada perubahan lingkungan. Dapat dinyatakan bahwa dari ketiga domain taksonomi Trikaya, domain perbuatan adalah domain terpenting karena berdampak langsung kepada yang melakukan perbuatan dan yang dikenai perbuatan tersebut. Namun, demikian, kegiatan berbuat mempunyai keterbatasan yang paling besar di antara ketiganya. Misalnya, dalam praktik kehidupan demokrasi, orang-orang memiliki kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi tidak memiliki kebebasan berbuat. Perbuatan harus dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan keadaan tempat, waktu, dan kondisi. Ada 5 aspek yang dapat digunakan untuk menilai perbuatan, yaitu 1. Berbuat sopan, kedua, berbuat patuh, ketiga, berbuat jujur, keempat, berbuat yakin, dan yang kelima, berbuat kreatif inovatif. Kesimpulan yang bisa saya dapat adalah bahwa taksonomi Trikaya merupakan taksonomi pembelajaran dalam penilaian hasil belajar berbasis kompetensi yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang diklasifikasikan dalam 3 kategori perbuatan, yaitu berpikir, berbicara, dan berbuat atau berperilaku. 3 jenis perbuatan tersebut merupakan susunan hierarki dari 3 domain pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang dikembangkan. Penilaian tiap-tiap domain didasarkan atas aspek-aspek penilaian yang juga disusun secara hierarki. Tiap-tiap domain penilaian terdiri atas 5 aspek penilaian dan sejumlah indikator penilaian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan penilaian hasil belajar berbasis kompetensi. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran dapat dirumuskan sesuai dengan aspek domain yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran. Misalnya, pengembangan kemampuan berpikir secara kritis dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran dan asesmen hasil belajar yang diharapkan pada kemampuan berpikir kausalistik, prediktif, dan antisipatif.
Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai taksonomi pembelajaran dan penilaian hasil belajar berbasis Trikaya. Terima kasih.